Dan yang paling suka aku di bawahnya, Iki bilang Iki itu cacat. Iya. Itu Itu maksudnya pas aku baca, oh aku mulai ngerti kenapa sekarang Iki udah bisa percaya diri. Karena waktu Iki cacat yang artinya apa sih yang bikin Iki sakit hati itu bullying-bullying kayak apa sih waktu di SMP, waktu di SD itu? banyak bang masih bullying kayak gitu, makanya dari situ Iki apa? Ki, kalau Iki bikin video itu yang edit siapa? Apa gambar kayak video gambar Bang Alex itu. Ya bang. Nah, ayo kita mulai Halo. ya, kita ngobrol-ngobrol. Ki, Oh iya ke bos. Ya gimana? Rizky itu umurnya berapa sih Ki? Umur Rizky itu 23. Oh 23. Berarti Ya. lahiran 95 ya? 95, 93, 94. Bukan 97. Oh 97. 2023 ya. Iya 97. Oh iya 97. Ya. Ki, Ya. Iki awalnya kayak gimana sih Ki? Kan tadi kan udah nonton tuh beberapa video yang ada di YouTube channel Iki tuh. Ya. Yang aku penasaran sih sebelum kita jauh-jauh dulu, sampai Ya. sekarang aku masih bingung tuh sama video yang Roma Live yang ini, yang Yang mana? yang sahabat Iki itu loh, Yang mana bang? yang sahabat Iki yang ninggalin Iki di laut waktu tenggelam. Ya. Tenggelam ya. Nah di situ kan di endingnya kan nggak ada penjelasan alasan mereka tuh kenapa sih nggak nolongin Iki, padahal kan Iki bilang mereka tuh sahabat Iki. Lalu mereka menolakku dan acuh dengan tawaranku. Iya. Ya. Ya gimana ya bang? Ya dulu kebanyakan gitu, kayak masih bullying kayak gitu. Intinya itu sih tetap bullying kayak gitu. Tapi kan Jadi ya Iki diajak pergi iya. bertiga. Ya kayak jadi apa ya bang? Kayak jadi obat nyamuk gitu. Terus ditinggal mereka berduaan kayak gitu. Oke, sekarang lanjut deh. Sekarang Iki mau ceritakan, kemarin kita udah sedikit kontakan, katanya Iki mau cerita soal apa yang belum diceritain. Kan Iki pernah diundang ke Hitam Putih. Ya. Nah, tapi kan di Ya, situ aku udah nonton, nggak terlalu lama lah. Jadi apa yang Iki belum ceritain, Iki bisa ceritain gitu. Banyak sih bang yang belum diceritain di Hitam Putih itu ya, kayak perjalanan Iki full kayak gitu belum, kayak apa ya, dari lahir itu Iki dari keluarga yang sederhana kayak gitu, belum lagi apa ya, support dulu itu gambar itu nggak disupport bang Sama siapa? orang tua kayak gitu, orang sekitar kayak gitu. Kan dulu kan mikirnya gambar itu nggak dapat apa-apa kayak gitu. Oke, nggak inilah ya, nggak Ya. pasti masa depannya gitu nggak gambar. Ya kayak gitu, kan nggak jelas masa depannya. Terus ya itu sering gambar, terus kertas sama ibu ya, kayak buat apa sih buang-buang kertas, buang-buang duit kayak gitu. Kan dulu nggak tahu. Itu mulai gambar dari umur berapa Ki? Mulai gambar itu dari SD. SD itu udah gambar apa, anime, manga, Oke. kayak Naruto gitu ya. Awalnya memang suka aja atau memang kayak ada apa sih yang bikin Iki dengan kondisi Iki ini kan yang dari lahir kayak gitu kan udah Ya. disable. Ya. Apa sih yang bikin Iki pengen gambar gitu, itu apa? Ya itu bang, kan karena dulu kan sering bullying kayak gitu, bullying, terus pengen nunjukin ke teman-teman apa yang di sana yang sering ngebullying Iki itu. Dulu banyak yang bilang kayak Iki nggak bisa kerja kayak gitu, terus Iki bodoh, Iki apa kayak gitu kan. Apa ya, kalau untuk masalah pendidikan Iki memang kurang kayak gitu. Kan tetapi
kan kalau ilmu kan bisa dicari di luar, kayak Oke. ketemu teman-teman baru kan bisa sharing kayak gitu. Terus ya apa, banyak sih yang masih bullying kayak gitu, makanya dari situ Iki memutuskan fokus ke gambar. Jadi curhat dituangkan ke gambar, kalau apalagi lagi galau gitu dituangkan ke gambar kayak gitu. Kadang Berarti tulisan kan bullyingnya itu mulai dari kapan? Dari SMP? Dari SD? dari SMP. SD, ya SD itu bullying sampai ya itu sampai SMK udah nggak ada bullying. Nggak terlalu lah ya waktu SMK ya. Ya nggak terlalu. Nah, Iki bisa ceritain nggak apa sih yang bikin Iki sakit hati itu, bullying kayak apa sih waktu di SMP, waktu di SD itu? Banyak bang, ini sharing ya. Banyak sih yang ya ngatain apa, bibir soek kayak gitu, terus sumbing lah, terus tangan setan lah, terus apa lagi gitu. Banyak sih bang yang apa ya, yang dikatain oleh mereka kayak gitu. Makanya Iki jujur Iki ya galau sih, down kayak gitu, lebih suka diam di kamar. Dulu Iki nggak sepede ini, nggak berani keluar kayak gitu. Nggak berani bikin video, nggak berani muncul gitu ya? Ini apa gambar kayak video gambar Bang Alex itu Dulu diremehkan, sekarang diidolakan. Bagiku mereka itu tenaga tambahan. itu aja baru beberapa tahun itu, baru awalnya itu malu kayak gitu, mau apa enggak gitu. Terus nyoba, setelah itu upload apa enggak ya ragu-ragu kayak gitu. Terus ya endingnya ya tetap diupload, entah suka atau enggak ya belakangan kayak gitu. Dan endingnya ya ada yang suka, ada yang support. Dari situ cari masukan sama teman-teman, ini videonya masih bagus apa kurang baik, kata teman-teman juga kurang baik kayak gitu. Ya udah Iki perbaiki lagi sampai saat ini kayak gitu. Nah, yang ngedorong Iki dari tadinya minder, sering diem di kamar sampai akhirnya berani pede itu apa? Apa triggernya? Apa motivasinya kayak gitu? Apa yang bikin Iki berani? Pastinya sih balik lagi ke orang tua bang, kayak apa ya, orang tua kan ya balik lagi sih menengah ke bawah. Kayak bapak sendiri itu tukang bangunan, sering merantau di luar kota kayak gitu. Jadi Iki lihat kayak gitu bang, perjuangan ayah yang jadi tukang bangunan seperti itu kan. Kalau seumpama musim panas itu Iki kadang mikir kasihan bapak di atas genteng, masang genteng kayak gitu. Jadi dari situ Iki langsung fokus gambar, walaupun banyak yang bullying tapi Iki diam di kamar, fokus gambar, belajar nulis cerita, terus belajar bikin video, sharing sama teman-teman ini. Iki kalau bikin video, punya studio ini. Iki kalau kalau apa? Kalau Iki bikin video itu yang edit siapa? Iki sendiri bang. Jadi takut ngerecokin teman-teman sih. Kayak teman-teman yang punya studio ini tiba-tiba kreatif ini kan mereka punya job sendiri kayak gitu. Jadi Iki hanya tanya editing kayak gini gimana caranya gitu. Kadang mereka kasih masukan, kamu kontennya semakin kesini membosankan, coba bikin seperti ini kayak gitu. Makanya dengan adanya teman-teman tiba-tiba kreatif ini, Iki semakin semakin pede ya? kepo gitu di dunia video. Semakin pede gitu, juga ya kan. jadinya ya? Nah, jadi makin pede. Karena ada yang kasih masukan. Nah, tujuan sebenarnya kan aku bikin konten ini tuh gini. Aku ngeliat semangatnya Iki, maksudnya dengan keadaan apapun tetap nggak mau diem aja gitu. Intinya sih di situ. Nah, jadi satu hal yang mau aku lakuin, karena kan aku ada subscriber lumayan, Iki bisa bantu, Iki bisa promo
Iki ada jasanya nggak ngegambar itu, dan Iki bisa bantu bisa ngomong promoin channel YouTube-nya Iki untuk di subscribe gitu. Apa nama channel YouTube Iki? Rizky ini. Gitu ya. Nah guys, jadi kalau kalian mau lihat drama live-nya Iki, mau lihat konten-kontennya Iki, kalian bisa lihat channel YouTube-nya di Riz double S Ya, Rizky. KEI. Riz double S KEI. Nah kalian bisa lihat channel YouTube-nya Rizky. Maksudnya gini, yang aku suka sih Ki, waktu aku ngeliat-liat background Iki ya, dengan kondisi apapun tetap nggak nyerah gitu, tetap bikin konten. Aku tontonin konten-kontennya, maksudnya buat kalian semuanya yang nonton video ini, berarti intinya adalah tidak ada alasan untuk tidak membuat sesuatu kayak gitu loh Ki. Itu yang aku dapat waktu ngelihat sosok Kiki ini gitu loh. Dan jadi buat teman-teman semua yang kondisinya baik-baik aja, yang normal, punya orang tua yang support, tapi kalau nggak buat sesuatu ya berarti kalian kurang bersyukur kayak gitu loh Ki, maksudnya. Karena aku juga sama Ki, aku juga di awal juga nggak ada yang support gitu, aku juga semua sendiri. Korban bullying. Nah tapi itu yang justru bikin kita kuat. Nah Ki, Iya. untuk Iki sendiri sekarang pendapatannya itu kalau boleh sharing ke kita, sebulan itu dari mana aja dapatnya? Ya kalau gambar itu kan musiman Bang. Jadi kalau apa ya, dulu Rizky pendapatannya itu dari gambar kayak gitu. Terus habis itu Iki mulai belajar nge-YouTube kan, cobalah cari-cari rezeki dari YouTube. Ya semoga intinya gini Bang, semoga dengan diajaknya sharing dengan Bang Yonglex ini, semoga banyak teman-teman subscriber Bang Yonglex apa ya, mampir di channel Iki, bisa lihat apa Karya-karya Iki ya. Mungkin kedepannya Iki bakal banyak sih kisah Iki yang kedepannya bakal bisa jadi Crown My Life kayak gitu. Tapi Iki simpen kayak gitu, dan tunggu momen gitu aja Bang. Nanti kapan diuploadnya ya, jadi pelan-pelan dikumpulin dulu ceritanya. Iya, banyak sih Bang. Untuk jasa pemesanan gambarnya itu Ki, itu biasanya orang-orang pada online atau gimana? Online, kebanyakan online Bang. Itu ya dari IG promosinya. Jadi awalnya IG itu hanya gambar di foto, kemudian ya gimana ya, yang pecinta seni kan jarang kayak gitu. Juga yang menghargai karya seni kebanyakan kan mungkin orang-orang di luar sana hanya memikirkan karya gitu-gitu aja kayak gitu. Dan dari situ, dari perkataan itu Iki nyoba di video prosesnya. Jadi dari video proses itu intinya tanpa promosi itu udah promosi kayak gitu Bang. Ya, paham. Nah Ki, gini Ki, yang terakhir video pertanyaan terakhir, ada satu hal yang aku suka waktu baca bio Kiki, waktu Iki itu di nama IG-nya The Lost, aku lupa apa? Just The Lost Fingers. The Lost Fingers. Dan yang paling suka aku di bawahnya, Iki bilang Iki itu cacat. Iya. Itu maksudnya pas aku baca, aku mulai ngerti kenapa sekarang Iki udah bisa percaya diri. Karena waktu Iki cacat yang artinya apa? Cinta Allah, cinta art. Cinta Allah, cinta art. Iki tetap nganggap Iki itu tetap nganggap karya seninya Tuhan, yang ciptaannya Tuhan, yang gimana pun adanya tetap ciptaannya Tuhan gitu. Itu yang aku suka sih, maksudnya setelah aku lihat-lihat, ketika kita bisa terima diri kita apa adanya, di situ kita mulai menang gitu loh Ki. Kita mulai mau ada orang ngatain apapun nggak akan terpengaruh gitu. Nah jadi ini buat pesan buat teman-teman kalian semua nih, intinya sih kita harus terima diri kita gitu loh. Jadi mau orang ngomong apa, kalau kalian nggak merasa, misalkan dihina bodoh atau segala macam, nggak punya masa depan, tapi kalau kalian tidak merasa seperti itu, kalian tidak usah kalah gitu sama mereka. Jadi tetap kalian harus contoh Iki gitu. Makanya
dengan slogan cacat itu yang bikin aku pengen ngobrol sama Iki kayak gitu. Itu kapan dapat namanya itu? Kepikirannya kapan? Itu gini bang, apa ya? Dari dulu itu udah Iki udah menemukan passion gambar, dan dari gambar itu Iki semakin pede. Akan tetapi jika terdengar kata cacat, itu Rizky langsung down. Oke. Ini komen-komen atau intinya kadang ibu lagi lihat TV, terus pembahasan di TV itu tentang ada yang hostnya bilang cacat, itu Iki langsung masuk kamar kayak gitu. Gak tahu, itu udah kayak fobia. Oke. Tapi justru malah Iki lawan ya. Jadi ya itu, jadi dari situ Iki down kan. Kenapa ya Iki udah semangat gambar, terus kok denger kata ini kok langsung stop lagi kayak gitu. Terus dan dari kata cacat itu Iki mikir apa ya cacat ini. Intinya Iki mau mengartikan cacat itu beda kayak gitu. Iya, itu aku paham. Iki bikin itu untuk ngelawan itu semua kan, untuk ngelawan. Fobia sekarang lo cacat, ya udah kan, artinya beda ya kayak gitu. Makanya balik ke penerimaan berarti ya. Sebenarnya maksudnya gue merinding. Teknik yang Iki bikin ini bagus banget loh. Maksudnya kalau kayak ada orang dibilang jelek, terus dia jadi down, justru dia bikin jelek itu jadi positif. Maksudnya kita bisa rubah kalimat-kalimat negatif orang dengan cara yang positif. Intinya kayak gitu kan, Ki? Iya bang. Terus pernah bang Iki bikin puisi tentang jari Iki. Ada kan di IG-nya itu judulnya Jemari. Itu Iki tangan Iki, terus Iki gambar sketsa jemarinya, dan di situ viral bang di Indonesia, di meme. Di meme itu dibuat guyonan kayak gitu. Ya sangat miris sih, tapi di meme seni itu banyak yang support. Terus di meme Indonesia itu banyak yang nganggap itu, ada yang bilang sengker lah, lampu lah, apalah, kangen dok lah, apa kayak gitu. Terus Iki udah kebal kayak gitu. Udah gak down lagi dong sama omongan kayak gitu? Gak down, tapi teman-teman bilang ada kayak gini lah, halah udah biasa kayak gitu. Terus semakin kesini ternyata karya Iki gambar itu yang iseng Iki foto itu udah alhamdulillah ada yang bilang di grup-grup seni Singapura, Malaysia, baru-baru aja di repost India. Jadi gambar Iki itu udah alhamdulillah udah Asia lah kayak gitu. Walaupun di Indonesia sendiri ya dihina ya. Mereka nggak ngerti karya seni memang, Ki, kebanyakan orang itu. Oke, Iki, thank you sharingnya. Bang, ada lagi. Oke. Boleh. Apa ya? Iki mau ngeluarin kaos sih sebetulnya. Ya itu ya The Lost Strangers, jari-jari yang hilang. Nah itu bisa pesan di mana, Ki? Biar siapa tahu ada orang yang mau beli dan suka sama karyanya Iki, bisa mau dibeli di mana, kasih tahu aja. Ya bisa pesan di DM IG-nya Iki sementara. Soalnya ini bang, ini kaosnya masih baru. Oke. Masih baru, belum launching lah, masih pre-order kayak gitu. Iki bikin berapa banyak? Bikin berapa banyak? Ini baru nyoba pertama bang, satu desain. Mungkin ke depannya ya semakin banyak sih, mungkin desain-desain ada tangan Iki, ada apa kayak gitu. Oke, Ki, intinya Iki tetap terus nggak mau nyerah ya, tetap pengen coba usaha baju, terus tetap bikin karya dengan kondisi apapun. Dan ada satu hal lagi yang terakhir tadi ya aku ulang soal yang tadi Iki dibilang cacat, justru malah jadi kekuatan buat Iki gitu kan. Dan ada pesan terakhir yang Iki mau sampaikan buat subscriber aku nih? Pesan terakhir itu ya itu aja sih bang. Kalau Iki sendiri sih balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau seumpama
kita banyak yang ngebully, tapi kita mikirin itu bikin kita stuck, bikin kita down. Itu semakin terpuruk dan larinya bakal banyak tekanan, lari ke kayak penyakit bipolar takutnya, dan lari ke ngefek ya ke gitu jelek-jelek kan, ngaruh ke hal-hal jelek kayak gitu. Intinya kalau full bullying seperti itu, kalian harus coba hal-hal baru. Intinya semua passing coba kalian coba satu Yang kita persatu senangin kan. kita lakuin gitu ya Ki ya. Ya, apa yang kita senangin. Kadang kan ada orang yang belum menemukan passion itu, kalian kan ya jangan bilang aja, jangan malas. Memang harus dicari sih, memang harus dicari Ki. Iya, cari. Walaupun Iki sendiri sebetulnya bukan hobi sih gambar, kalau enggak dilatih seperti itu. Iya benar, ada Dan bakat yang dilatih memang. Yang positif itu aja intinya bang. Oke, itu pesan dari Ki. Denger gengs, kalau kalian belum punya passion, belum punya hal yang disukain, coba dicari dan kalian tekunin, karena memang bakat ada yang dilatih, ada yang dikasih sama Tuhan. Oke Ki, thank you sekali lagi ya Ki. Semoga sukses usahanya. Jangan lupa kalian gengs di subscribe channel YouTube-nya Iki, dilihat Instagramnya, ada di description nanti. Kalau kalian mau mesen baju, mau mesen gambar sama Iki, kalian tinggal hubungin aja Instagramnya Iki. Thank you Iki. Ya siap bang, makasih. Ya, bye. Haters bilang ku tak bisa, usahaku sia-sia, ku buktikan mereka salah, dan ku tatap ke depan kaca, ada seorang yang berkata, they know my name, not my story. Tak peduli